Tahukah Anda bahwa setiap kali Anda membaca Al-Fatihah dalam sholat, Allah langsung menjawab ucapan Anda? Namun sayangnya, banyak dari kita yang menutup telinga batin sehingga bantuan Allah tidak kunjung datang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah menyingkap bagaimana para wali menggunakan Al-Fatihah sebagai kunci gudang kekayaan langit. Jika Anda ingin tahu bagaimana cara mengubah sholat Anda dari sekedar rutinitas menjadi jalan pembuka rezeki yang melimpah, tonton video ini hingga akhir. Mari kita bedah rahasianya bersama. Namun, sebelum kita membuka tabir rahasia pertama, mari kita satukan niat dan frekuensi dalam kebaikan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengalir. Maka jika Anda merasa terpanggil untuk menyebarkan pesan dari Sang Sultanul Aulia ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, Anda telah ikut serta menjaga lentera hikmah ini tetap menyala di hati banyak orang. Jangan lupa untuk like video ini sebagai tanda syukur kita atas ilmu yang akan kita pelajari bersama. Dan yang paling penting, saya ingin mengenal Anda lebih dekat. Di belahan bumi mana Anda saat ini sedang menyimak pesan ini? Silahkan tulis di kolom komentar dari mana asal kota atau daerah Anda, agar kita bisa saling mendoakan keberkahan rezeki di seluruh penjuru alam. Tetaplah bersama saya hingga akhir video, karena setiap langkah pembahasan ini saling mengunci satu sama lain. Mari kita mulai pembukaan pintu langit ini dengan pembahasan yang pertama. Tahukah Anda bahwa setiap kali Anda membaca Al-Fatihah dalam sholat, Allah langsung menjawab ucapan Anda? Namun sayangnya, banyak dari kita yang menutup telinga batin, sehingga bantuan Allah tidak kunjung datang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah menyingkap bagaimana para wali menggunakan Al-Fatihah sebagai kunci gudang kekayaan langit. Jika Anda ingin tahu bagaimana cara mengubah sholat Anda dari sekedar rutinitas menjadi jalan pembuka rezeki yang melimpah, tonton video ini hingga akhir. Mari kita bedah rahasianya bersama. Namun, sebelum kita membuka tabir rahasia pertama, mari kita satukan niat dan frekuensi dalam kebaikan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengalir. Maka jika Anda merasa terpanggil untuk menyebarkan pesan dari Sang Sultanul Aulia ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, Anda telah ikut serta menjaga lentera hikmah ini tetap menyala di hati banyak orang. Sahabat yang dikasihi Allah, mari kita mulai membuka lembaran pertama dari kitab rahasia kehidupan ini. Bayangkan diri kita sedang duduk bersimpuh di hadapan Sang Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau dengan kelembutan hatinya membisikkan sebuah rahasia besar. Wahai anakku, surah Al-Fatihah itu bukan sekedar rangkaian kata yang kau hafal. Ia adalah ruh yang bernafas di dalam solatmu. Bab 1. Al-Fatihah, kalam ilahi yang hidup dan berbicara. Banyak dari kita yang selama puluhan tahun melakukan sholat, namun merasa hidupnya jalan di tempat. Rizki terasa serat, beban hutang menumpuk, dan hati selalu diliputi kecemasan. Pertanyaannya, mengapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam berbagai risalahnya sering menekankan bahwa masalahnya bukan pada sholatnya, tapi pada kematian hati saat membaca Al-Fatihah. Bagi orang awam, Al-Fatihah sering dianggap sebagai syarat sah solat saja. Kita membacanya dengan cepat, lisan kita komat kamit, namun pikiran kita sedang melayang ke cicilan motor, pekerjaan kantor, atau dagangan yang sepi. Disinilah letak kebocorannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa Al-Fatihah adalah kalam ilahi yang hidup. Apa maknanya? Maknanya adalah ketika Anda membacanya, Allah sedang mendengarkan dan langsung menjawab setiap ayat yang Anda ucapkan. Dialog rahasia antara hamba dan pencipta. Dalam sebuah hadis qudsi yang sering diulas dalam tradisi sufi, Allah berfirman bahwa solat atau Al-Fatihah itu dibagi dua antara aku dan hambaku. Saat Anda mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab di alam malakut, hambaku memujiku. Saat Anda mengucap Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, hambaku menyanjungku. Saat Anda mengucap Maliki Yaumiddin, Allah menjawab, hambaku mengagungkanku. Bayangkan, wahai saudaraku, Anda sedang berbicara dengan pemilik seluruh perbendaharaan langit dan bumi. Jika Anda menyadari bahwa setiap kata Anda dijawab langsung oleh Sang Raja, mungkinkah Anda akan membacanya dengan terburu-buru? Mungkinkah Anda akan merasa miskin sementara Sang Maha Kaya sedang menyimak curhatan hati Anda?
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ingin kita mengubah cara pandang. Jangan melihat Al-Fatihah sebagai beban bacaan, tapi lihatlah ia sebagai surat terbuka yang Anda kirimkan langsung ke arsy Allah. Ketika lisan mengucap segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, hati Anda harus benar-benar merasakan bahwa Allah lah yang memberi Anda nafas pagi ini, Allah lah yang masih menutup aib Anda, dan Allah lah yang memegang kunci rizki Anda besok pagi. Menghidupkan ruh dalam huruf. Syekh Abdul Qadir sering mengingatkan bahwa ada orang yang membaca Al-Fatihah, namun ia seperti mayat yang berbicara. Kata-katanya ada, tapi energinya tidak sampai ke langit. Mengapa? Karena ia tidak melibatkan sir atau rahasia batinnya. Untuk orang awam, cara paling mudah menghidupkan Al-Fatihah adalah dengan berhenti sejenak di setiap akhir ayat. Jangan menyambung semua ayat dalam satu nafas seolah ingin cepat selesai. Berilah jeda. Di dalam jeda itu, rasakan bahwa para malaikat sedang membawa ucapan Anda ke hadirat Allah. Ketika Anda menyebut Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, bayangkanlah betapa kecilnya masalah hutang Anda, betapa kecilnya kesulitan dagang Anda di hadapan Tuhan yang mengurus miliaran galaksi dan triliunan makhluk. Jika Dia sanggup memberi makan ikan di dasar samudra yang gelap, apakah Dia akan membiarkan Anda, hambanya yang bersujud, kelaparan? Logika langit ini harus ditanamkan kuat-kuat dalam batin. Al-Fatihah sebagai magnet kecukupan. Mengapa Al-Fatihah para wali bisa mendatangkan kecukupan harta? Karena mereka tidak membaca Al-Fatihah untuk mendapatkan uang, tapi mereka membaca Al-Fatihah untuk mendapatkan pemilik uang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan prinsip zuhud. Beliau adalah orang yang sangat kaya, namun dunia tidak ada di hatinya, melainkan hanya di tangannya. Beliau memandang harta seperti kotoran di tangan yang bisa dicuci kapan saja. Rahasianya ada pada ayat pertama, Alhamdulillah. Syukur bukan dilakukan setelah mendapat rezeki, tapi syukur dilakukan saat sedang memohon. Dengan memuji Allah di awal solat, Anda sedang membuka pintu rahmatnya lebar-lebar. Orang yang bersyukur dalam solatnya dengan penuh penghayatan, secara otomatis frekuensi jiwanya akan sejajar dengan frekuensi keberkahan. Inilah yang menyebabkan rezeki datang tanpa payah, seolah-olah dunia itulah yang butuh untuk mendatangimu. Menyingkirkan penghalang rezeki dalam Al-Fatihah. Seringkali rezeki kita mampet bukan karena kurang kerja keras, tapi karena ada hijab atau penghalang antara kita dengan Allah. Dalam pembukaan Al-Fatihah, kita diajak untuk membersihkan diri. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Syekh Abdul Qadir menekankan agar kita membuang prasangka buruk kepada Allah. Jangan solat sambil membatin, kenapa hidupku susah terus ya Allah? Itu adalah racun. Sebaliknya, saat membaca ayat ini, tanamkan keyakinan, Allah sangat sayang padaku. Kesulitan ini hanya caranya mendewasakan aku sebelum memberiku harta yang lebih besar. Maliki Yaumiddin, Allah adalah Raja di hari pembalasan. Ini mengajarkan kita untuk jujur dalam mencari harta. Para wali sangat menjaga kehalalan makanan mereka. Jika Anda ingin Al-Fatihah Anda tembus ke langit dan menarik rizki, pastikan tidak ada butiran nasi haram yang masuk ke perut Anda. Syekh Abdul Qadir berkata bahwa makanan haram akan mematikan hati, dan hati yang mati tidak akan bisa merasakan keajaiban Al-Fatihah. Langkah praktis untuk Anda hari ini. Sahabat sekalian, untuk menutup bagian pertama ini, saya ingin Anda mencoba satu hal saat sholat nanti. Ketika Anda berdiri di hadapan Allah dan mulai membaca Al-Fatihah, bayangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang memperhatikan Anda dengan penuh kasih sayang, membimbing lisan Anda. Bacalah setiap ayat dengan perlahan, rasakan getarannya di dada. Jangan meminta harta dulu, tapi mintalah agar Allah ridho kepada Anda melalui pujian-pujian dalam Al-Fatihah. Sebab, jika Sang Raja sudah ridho, Dia tidak hanya akan memberi Anda uang, tapi Dia akan memberikan gudangnya. Kecukupan harta bagi seorang sufi bukan berarti memiliki timbunan emas yang tidak habis-habis, melainkan memiliki keyakinan bahwa apa yang ada di tangan Allah lebih pasti daripada apa yang ada di tangan sendiri. Inilah puncak dari kekayaan.
seseorang yang merasa cukup bersama Allah adalah orang terkaya di dunia, meskipun di sakunya tidak ada sepeser pun uang. Namun ajaibnya, bagi orang yang sudah di makam ini, Allah justru seringkali menitipkan harta yang melimpah, karena Dia tahu harta itu akan digunakan untuk menolong agamanya. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk ke bab kedua, di mana kita akan membahas lebih dalam tentang satu ayat yang menjadi inti dari seluruh kekuatan Al-Fatihah dalam menjamin kehidupan kita. Jangan lupa untuk like video ini sebagai tanda syukur kita atas ilmu yang akan kita pelajari bersama. Dan yang paling penting, saya ingin mengenal Anda lebih dekat. Di belahan bumi mana saat ini Anda sedang menyimak pesan ini? Silahkan tulis di kolom komentar dari mana asal kota atau daerah Anda, agar kita bisa saling mendoakan keberkahan rezeki di seluruh penjuru alam. Tetaplah bersama saya hingga akhir video, karena setiap langkah pembahasan ini saling mengunci satu sama lain. Mari kita mulai pembukaan langit ini dengan pembahasan yang pertama. Sahabat yang jiwanya sedang merindukan ketenangan, mari kita melangkah lebih dalam ke taman rahasia yang kedua. Jika pada bagian pertama kita belajar bahwa Al-Fatihah adalah dialog yang hidup, maka di bagian kedua ini kita akan membedah jantung dari surah Al-Fatihah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering menekankan bahwa di dalam sholat ada satu titik di mana seorang hamba melepaskan seluruh bebannya dan menyerahkannya kepada Sang Maha Kuat. Titik itu berada pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bab 2. Penyatuan hati dalam kepasrahan total, magnet rezeki para wali. Pernahkah Anda merasa lelah luar biasa? Lelah karena mengejar target, lelah karena tagihan yang tidak kunjung lunas, atau lelah karena merasa semua beban dunia ada di pundak Anda sendiri? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sang penghulu para wali, memberikan obatnya melalui pemahaman ayat ini. Beliau mengajarkan bahwa kemiskinan yang sejati bukanlah saat dompetmu kosong, tapi saat hatimu merasa harus menanggung semuanya sendirian tanpa melibatkan Tuhan. Melepaskan aku untuk menemukan Dia. Dalam pandangan Sufi, penghalang terbesar rezeki mengalir adalah ego atau rasa keakuan. Kita sering merasa, aku yang bekerja keras, aku yang pintar berbisnis, aku yang mencari relasi. Ketika kata aku ini mendominasi, maka Allah melepaskan kita pada kemampuan kita yang sangat terbatas. Akibatnya, kita stres, lelah, dan hasil yang didapat pun tidak membawa keberkahan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membimbing kita untuk masuk ke maqam, kedudukan, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Dalam sholat, saat lisan mengucap ayat ini, seorang sufi sedang menanggalkan jubah keakuannya. Ia berkata dalam hati, Ya Allah, aku ini lemah, aku ini fakir, aku tidak punya daya apa-apa. Sholatku, hidupku, dan usahaku hanyalah bentuk pengabdianku kepadamu. Ketika Anda menyembah Allah dengan murni, Anda sedang memposisikan diri sebagai hamba. Dan seorang hamba yang setia, segala kebutuhannya adalah tanggung jawab tuannya. Inilah logika langit yang sering dilupakan orang awam. Kita sibuk meminta hasil, tapi lupa memantaskan diri sebagai hamba yang taat. Jika Anda sudah benar-benar menjadi milik Allah, maka Allah akan menggerakkan seluruh semesta untuk melayani kebutuhan Anda. Rahasia Iyyaka nasta'in, kekuatan meminta tolong. Setelah kita menyatakan pengabdian, menyembah, barulah kita masuk ke Iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa urutan ini sangat penting. Sembah dulu, baru minta tolong. Jangan datang kepada Allah hanya saat butuh uang, tapi datanglah karena Anda memang butuh Tuhan. Bagi para wali, Iyyaka nasta'in adalah kunci gudang kekayaan. Meminta tolong kepada Allah bukan berarti kita diam berpangku tangan.
Namun saat tangan kita bekerja di dunia, hati kita terus berbisik, hanya kepadamu aku minta tolong agar usahaku ini diberkahi. Bayangkan perbedaannya, orang awam bekerja keras, lalu sholat sambil mengeluh kenapa rezekinya sedikit. Ia meminta tolong kepada Allah sebagai pilihan terakhir setelah usahanya gagal. Para wali, sufi, memulai segala sesuatu dengan Allah. Saat salat, mereka menaruh seluruh daftar masalahnya di hadapan Allah. Mereka yakin bahwa Allah punya 1001 jalan yang tidak masuk logika manusia untuk mendatangkan rezeki. Syekh Abdul Qadir mengajarkan, jika Anda ingin harta yang cukup, berhentilah memohon kepada makhluk. Jika Anda masih berharap dipuji bos agar naik gaji, atau berharap pada proyek teman agar untung besar, maka Anda sebenarnya belum sepenuhnya mengamalkan Iyyaka nasta'in. Hati Anda masih menduakan Allah. Para wali mendapatkan kekayaan melimpah justru karena mereka tidak takut kehilangan harta. Mereka hanya takut kehilangan Allah. Tauhid dalam mencari nafkah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, jadikanlah akhiratmu sebagai modalmu dan dunia sebagai keuntunganmu. Maknanya, fokuslah pada sholatmu, fokuslah pada kejujuranmu dalam berdagang, dan fokuslah pada ridho Allah dalam Al-Fatihahmu. Maka dunia akan datang kepadamu sebagai bonus atau keuntungan yang tak terduga. Dalam sholatnya para sufi, ayat Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in adalah momen di mana mereka melakukan transaksi langit. Mereka menyerahkan seluruh kekhawatiran mereka, dan Allah menggantinya dengan ketenangan, sakinah. Dan tahukah Anda, rezeki paling mudah datang kepada hati yang tenang. Hati yang gelisah dan penuh nafsu justru seringkali menutup pintu keberkahan karena ia dipenuhi oleh energi negatif. Banyak orang bertanya, bagaimana saya bisa yakin rezeki saya cukup? Syekh Abdul Qadir menjawab dengan sebuah analogi. Jika seekor burung saja bangun di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang tanpa memiliki gudang penyimpanan, mengapa Anda yang merupakan ciptaan Allah yang paling mulia harus merasa cemas? Kuncinya adalah ketergantungan yang mutlak hanya kepada Allah. Menghancurkan berhala dunia dalam sholat. Dalam setiap rakaat, kita mengulang ayat ini. Syekh Abdul Qadir ingin kita benar-benar menghancurkan berhala-berhala di hati kita. Berhala itu bisa berupa rasa bangga pada jabatan, rasa takut pada kemiskinan, atau keikatan berlebih pada harta benda. Saat Anda mengucapkan Iyyaka nasta'in, rasakan bahwa tidak ada satu sen pun uang yang bisa masuk ke kantong Anda tanpa izin Allah. Tidak ada satu pelanggan pun yang datang ke toko Anda tanpa digerakkan oleh Allah. Dengan pemahaman ini, Anda tidak akan lagi merasa sombong saat sukses dan tidak akan depresi saat gagal. Inilah yang disebut dengan kekayaan batin. Keajaibannya adalah, ketika Anda sudah tidak lagi butuh pada dunia secara berlebihan, dunia justru akan mengejar Anda. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri adalah bukti nyata. Beliau sangat zuhud, namun beliau memiliki banyak kuda, rumah yang luas untuk menampung murid, dan mampu memberi makan ribuan orang fakir setiap hari. Beliau kaya secara materi, karena beliau sudah merdeka dari materi tersebut. Latihan batin bagi kita. Sahabat, mari kita coba praktikkan hikmah ini. Saat sholat nanti, ketika sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, bayangkan Anda sedang meletakkan seluruh beban hutang, kebutuhan rumah tangga, dan impian-impian Anda di atas hamparan sajadah. Katakan dalam hati dengan penuh kerendahan, Ya Allah, aku ini hamba-Mu. Aku tidak tahu cara menyelesaikan masalahku, tapi Engkau Maha Tahu. Aku hanya minta tolong kepadamu, maka cukupkanlah aku, agar aku bisa lebih tenang beribadah kepadamu. Rasakan beban itu terangkat dari pundak Anda. Jika Anda merasa ringan setelah sholat, itu tandanya doa Anda sudah menembus langit. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa tanda doa yang diterima adalah munculnya rasa aman dan percaya diri bahwa Allah sudah mengatur semuanya dengan yang terbaik. Kecukupan harta bukan soal angka di rekening, tapi soal jaminan dari langit. Orang yang memegang jaminan Allah tidak akan pernah merasa miskin. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana getaran sifat kasih sayang Allah dalam Al-Fatihah bisa meluluhkan kekerasan dunia dan mendatangkan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Sahabat yang senantiasa dinaungi rahmat Allah, mari kita melangkah lebih dalam ke babak ketiga dari perjalanan spiritual ini.
Setelah kita memahami bahwa Al-Fatihah adalah dialog yang hidup dan sebuah kepasrahan total, kini kita akan membedah satu getaran yang paling lembut namun paling dahsyat dalam menarik keberkahan hidup. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seringkali mengingatkan murid-muridnya bahwa pintu rezeki yang paling luas terbuka bukan melalui pintu kerja keras yang melelahkan fisik, melainkan melalui pintu kasih sayang. Itulah rahasia yang tersimpan dalam ayat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Bab 3. Getaran Ar-Rahman, Ar-Rahim, menarik rezeki dengan frekuensi kasih sayang. Banyak orang awam bertanya, mengapa ada orang yang sholatnya rajin, tapi hidupnya terasa sempit dan kaku? Mengapa rezekinya seolah-olah menjauh? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan jawaban yang sangat menyentuh hati. Beliau menjelaskan bahwa seringkali kita membaca Ar-Rahman, Ar-Rahim hanya di lisan, tapi hati kita penuh dengan kebencian, iri hati, dan kekikiran. Padahal rezeki itu sifatnya lembut. Rezeki adalah bagian dari rahmat Allah, dan rahmat hanya akan hinggap di hati yang juga memiliki sifat rahim, kasih sayang. Menyelami samudra kasih sayang Sang Pencipta. Dalam pandangan Sufi, Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang luasnya meliputi segala sesuatu. Dia memberi makan orang mukmin maupun yang ingkar. Dia memberi napas kepada kawan maupun lawan. Namun Ar-Rahim adalah kasih sayang yang khusus, yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya, yaitu rasa cukup, ketenangan batin, dan keberkahan dalam harta. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa saat kita membaca Ar-Rahman, Ar-Rahim dalam solat, kita sebenarnya sedang menghubungkan diri kita dengan pusat energi kasih sayang alam semesta. Bayangkan, jika Anda merasa dunia ini kejam, persaingan bisnis itu licik, dan mencari uang itu sulit, maka itulah yang akan terjadi. Mengapa? Karena Anda tidak menghidupkan frekuensi kasih sayang Allah dalam batin Anda. Seorang wali Allah melihat dunia ini dengan kacamata rahmat. Mereka yakin bahwa Allah adalah Maha Pengasih yang tidak mungkin membiarkan hambanya terlantar. Ketika keyakinan ini meresap ke dalam jantung, maka rasa takut akan kemiskinan akan sirna. Syekh Abdul Qadir berkata bahwa rasa takut akan miskin adalah salah satu bentuk prasangka buruk kepada Allah. Dan barang siapa berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan bertindak sesuai prasangka hambanya itu. Harta sebagai alat rahmat, bukan beban hati. Bagi orang awam, harta seringkali dianggap sebagai tujuan. Kita mengejar angka, mengejar kemewahan, dan mengejar pengakuan. Namun bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, harta hanyalah pelayan. Beliau adalah sosok yang sangat kaya, namun kekayaannya digunakan untuk memberi makan ribuan orang fakir miskin. Beliau mempraktikkan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim dalam kehidupan nyata. Rahasia kecukupan harta para wali adalah, jadilah saluran rahmat, maka Allah akan mengalirkan air rahmat itu melaluimu. Logikanya sangat sederhana untuk dipahami orang awam. Bayangkan sebuah pipa air. Jika pipa itu hanya menampung air untuk dirinya sendiri dan menyumbat ujungnya, maka air itu akan menjadi busuk dan tidak akan ada aliran baru yang masuk. Namun jika pipa itu mengalirkan air ke kebun-kebun di sekitarnya, maka pusat sumber air akan terus mengirimkan air segar ke dalam pipa tersebut. Begitulah cara kerja rezeki dalam kacamata Sufi. Saat Anda membaca Ar-Rahman, Ar-Rahim, niatkanlah dalam hati, Ya Allah, jadikanlah aku saluran rezeki bagi keluargaku, bagi tetanggaku, dan bagi orang-orang yang membutuhkan. Cukupkanlah aku agar aku bisa memberi kepada orang lain. Ketika niat Anda adalah untuk memberi, menjadi rahim, maka Allah yang Maha Rahman akan memastikan pipa rezeki Anda tidak pernah kering. Inilah yang membuat harta para wali tidak pernah habis, meskipun mereka terus-menerus memberikannya, meluluhkan kekerasan dunia dengan kelembutan Al-Fatihah. Seringkali kita merasa dunia ini keras kepada kita, mencari pekerjaan sulit, dagangan sepi, atau orang lain berbuat jahat kepada kita. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa kekerasan dunia hanya bisa diluluhkan dengan kelembutan batin. Saat Anda sholat dan sampai pada ayat kedua dan ketiga Al-Fatihah, rasakanlah seolah-olah Anda sedang diselimuti oleh cahaya kelembutan Allah. Buanglah rasa dendam kepada rekan bisnis, buanglah rasa iri pada kesuksesan orang lain. Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa iri hati adalah racun yang paling cepat menutup pintu rezeki. Bagaimana mungkin Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang membenci rahmat yang diberikannya kepada orang lain? Dengan menghayati Ar-Rahman, Ar-Rahim, Anda sedang membersihkan batin dari kotoran-kotoran tersebut.
Hati yang bersih adalah magnet yang sangat kuat bagi keberkahan. Orang akan lebih senang berbisnis dengan Anda, pelanggan akan merasa nyaman dengan kejujuran Anda, dan Allah akan membimbing setiap langkah Anda menuju jalan yang paling mudah. Keberkahan harta bukan terletak pada banyaknya nol di saldo bank, tapi pada seberapa jauh harta itu bisa membawa manfaat dan kedamaian. Kekayaan sejati adalah merasa cukup, qanaah. Ada rahasia besar di balik sifat kasih sayang Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering menekankan bahwa rezeki yang paling agung adalah ketika Allah mencukupkan hati kita. Beliau berkata bahwa banyak orang kaya yang batinnya miskin karena mereka selalu merasa kurang, haus akan harta, dan selalu ketakutan akan kehilangan. Itu adalah siksaan, bukan rezeki. Sebaliknya, ada orang yang secara materi biasa-biasa saja, namun ia merasa seperti raja karena hatinya dipenuhi oleh rasa syukur atas rahmat Allah. Ajaibnya, orang yang merasa cukup ini justru seringkali diberikan kemudahan-kemudahan yang tak terduga. Allah mencukupkan kebutuhannya tepat pada waktunya. Inilah esensi dari Ar-Rahim, kasih sayang yang membuat hidup terasa ringan. Dalam sholat, saat Anda meresapi ayat ini, mintalah kepada Allah agar diberikan hati yang kaya. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa jika hati sudah kaya, maka dunia akan merangkak mendatangi Anda. Mengapa? Karena dunia tahu bahwa di tangan Anda, ia akan diubah menjadi amal jariah, menjadi santunan anak yatim, dan menjadi kebaikan-kebaikan yang abadi. Allah tidak akan menitipkan gudangnya kepada orang yang pelit, tapi Dia akan menitipkannya kepada orang yang memiliki sifat kasih sayang, Rahman. Langkah praktis menarik keberkahan. Sahabatku, mulai hari ini, cobalah ubah cara pandangmu saat membaca Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jangan hanya membacanya sebagai formalitas. Rasakan kasih sayang Allah. Saat membaca ayat ini, bayangkan Allah sedang menatapmu dengan penuh kasih, lebih dari kasih sayang seorang ibu kepada bayinya. Rasakan setiap sel di tubuhmu merasa aman dalam perlindungannya. Praktekkan di luar sholat. Setelah salam, jadilah orang yang pengasih. Jika ada pengemis, berilah meskipun sedikit dengan senyuman. Jika ada teman yang susah, bantulah dengan tenaga atau doa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, pintu Allah itu penuh sesak dengan orang yang sholat dan puasa, tapi pintunya yang paling sepi adalah pintu melayani sesama manusia. Masuklah lewat pintu itu. Yakin pada jaminan Allah. Buang jauh-jauh kekhawatiran besok makan apa. Selama Anda masih bisa mengucap Ar-Rahman, Ar-Rahim, berarti Allah masih memberi Anda kesempatan untuk mendapatkan rahmatnya. Kekayaan harta akan datang saat Anda berhenti menjadikannya berhala. Jadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan, dan jadikan sifat kasih sayang sebagai pakaian sehari-hari. Maka Anda akan melihat bagaimana pintu-pintu rezeki yang tadinya terkunci rapat, tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, tanpa Anda perlu mendobraknya. Sahabat yang dicintai Allah, kita kini sampai pada sebuah gerbang yang sangat megah. Jika pada bab sebelumnya kita telah menghirup harumnya kasih sayang Tuhan, maka di bagian keempat ini kita akan mempelajari sebuah mesin pengganda yang telah dibuktikan oleh para wali selama berabad-abad. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering menekankan bahwa banyak hamba yang mengeluh rezekinya sedikit bukan karena Allah tidak memberi, melainkan karena mereka tidak tahu cara mengikat nikmat yang sudah ada agar tidak lari. Rahasia itu terletak pada satu kata yang sangat sederhana namun berat timbangannya di langit. Syukur. Bab 4. Maqam syukur. Kunci langit melipat gandakan harta. Dalam dunia sufi, syukur bukan sekedar mengucap Alhamdulillah saat mendapat bonus atau keuntungan besar. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa syukur adalah sebuah tingkatan atau makom di mana hati seseorang selalu merasa penuh bahkan sebelum tangannya menerima apa-apa. Beliau sering berkata bahwa orang yang bersyukur saat sempit adalah orang yang sedang memesan kemudahan dari Allah. Inilah yang kita getarkan setiap kali memulai rakaat sholat dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur sebagai pengikat dan penarik nikmat. Bayangkan Anda memiliki seekor burung yang sangat indah dan mahal. Jika Anda membiarkannya lepas tanpa ikatan, ia bisa terbang kapan saja. Syekh Abdul Qadir mengibaratkan nikmat dan rezeki itu seperti burung tersebut. Jika Anda tidak mengikatnya dengan syukur, nikmat itu akan terbang meninggalkan Anda. Namun syukur bukan hanya pengikat agar rezeki tidak hilang. Ia juga adalah magnet yang sangat kuat untuk menarik rezeki yang belum datang. Banyak orang awam terjebak dalam pola pikir, saya akan bersyukur kalau hutang saya lunas, atau saya akan sedekah kalau gaji saya naik. Ini adalah pola pikir yang terbalik menurut Syekh Abdul Qadir. Beliau mengajarkan kita untuk bersyukur sekarang juga atas apapun yang ada. Mengapa? Karena Allah telah berjanji dengan janji yang tidak mungkin meleset. Jika kalian bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatku kepadamu. Perhatikan kata pasti dalam janji Allah tersebut.
Ini adalah hukum alam semesta yang lebih pasti daripada hukum gravitasi. Saat Anda mengucap Alhamdulillah dalam sholat dengan hati yang bergetar, Anda sebenarnya sedang membuka keran rezeki yang lebih besar. Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa Allah Maha Kaya. Dia tidak butuh pujian kita, namun Dia senang melihat hambanya menghargai pemberiannya yang kecil sehingga Dia merasa ridho untuk memberikan pemberian yang lebih besar. Al-Fatihah adalah lagu cinta seorang hamba yang bersyukur. Bagi seorang sufi, membaca Al-Fatihah adalah saat mereka menyanyikan lagu cinta kepada Sang Pencipta. Ketika lisan mengucap segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, batin mereka melihat betapa luar biasanya Allah mengurus hidup mereka. Mari kita renungkan sejenak secara sederhana. Berapa harga oksigen yang kita hirup setiap hari jika harus dibeli di rumah sakit? Berapa harga detak jantung yang bekerja tanpa kita perintah? Berapa harga penglihatan yang membuat kita bisa melihat wajah orang-orang tercinta? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ingin kita membawa kesadaran ini ke dalam sholat. Jika kita sudah merasa sangat kaya hanya dengan kesehatan, maka masalah kekurangan uang akan terasa sangat kecil. Inilah rahasia mengapa para wali tidak pernah merasa miskin. Mereka selalu memandang apa yang masih ada, bukan apa yang tidak ada. Ketika Anda fokus pada apa yang masih ada, maka perasaan cukup itu akan lahir. Dan menurut hukum langit, siapa yang merasa cukup atau qanaah, maka Allah akan benar-benar mencukupkannya. Sebaliknya, siapa yang selalu merasa kurang, maka meskipun ia memiliki emas sepenuh bumi, ia akan tetap merasa lapar dan menderita. Menghancurkan keluhan dengan energi Alhamdulillah. Salah satu penghalang rezeki yang paling besar menurut Syekh Abdul Qadir adalah keluhan. Keluhan adalah bentuk protes halus kepada takdir Allah. Saat kita mengeluh tentang dagangan yang sepi atau gaji yang kecil, kita sebenarnya sedang menutup pintu rezeki kita sendiri dengan tangan kita sendiri. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah menasihati agar kita melatih lidah kita untuk tidak pernah mengadu kepada makhluk, melainkan hanya mengadu kepada Allah. Dalam sholat, ucapan Alhamdulillah adalah obat pembersih racun keluhan. Saat Anda sholat dalam keadaan ekonomi sulit, namun Anda tetap mampu memuji Allah sebagai Tuhan semesta alam yang maha baik, maka di saat itulah derajat Anda diangkat. Allah melihat bahwa hamba ini tetap memujiku meski bebannya berat. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, "Lihatlah, hambaku ini tidak berpaling dariku, meski bebannya berat. Maka bentangkanlah baginya jalan keluar dari arah yang tidak ia duga." Inilah yang dialami oleh Syekh Abdul Qadir selama bertahun-tahun saat beliau hidup dalam keprihatinan sebelum akhirnya menjadi sultan para wali yang bergelimpangan keberkahan. Syukur dengan hati, lisan, dan perbuatan. Syekh Abdul Qadir membagi syukur menjadi 3 dimensi yang harus ada dalam sholat dan kehidupan kita. Syukur hati, menyadari bahwa semua keberhasilan kita, semua uang yang masuk ke kantong kita, murni adalah pemberian Allah, bukan karena kehebatan kita. Ini menghancurkan rasa sombong. Syukur lisan, memperbanyak zikir dan ucapan baik, tidak menggunakan lisan untuk mencaci atau menipu orang dalam bisnis. Syukur perbuatan, menggunakan harta yang ada untuk menolong orang lain. Syekh Abdul Qadir berkata, gunakanlah dunia untuk melayani agamamu, maka dunia akan menjadi pelayan Anda. Dalam sholat, ketiga hal ini menyatu. Tubuh kita bersujud, perbuatan, lisan kita memuji, lisan, dan batin kita tunduk, hati. Jika 3 dimensi ini selaras saat Anda membaca Al-Fatihah, maka getarannya akan menembus 7 lapis langit. Rezeki yang seharusnya baru turun tahun depan, bisa Allah percepat turun hari ini karena syukur Anda yang luar biasa. Keajaiban kecukupan bagi mereka yang bersyukur. Sahabat, banyak dari kita yang salah mengartikan kecukupan harta. Kita mengira itu berarti punya uang miliaran. Padahal kecukupan yang sejati adalah ketika setiap kebutuhan Anda terpenuhi tanpa Anda harus menghamba kepada manusia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah contoh nyata. Beliau sering membagikan makanan kepada orang-orang di Baghdad. Beliau tidak pernah takut kehabisan, karena beliau tahu bahwa Allah adalah Rabbil Alamin, pemilik sekaligus pengurus semesta alam.
Beliau yakin bahwa selama beliau mengurus hamba-hamba Allah, maka Allah pasti akan mengurus urusan beliau. Jika Anda ingin rezeki lancar, mulailah bersyukur atas hal-hal kecil. Syukuri pelanggan yang datang meski hanya satu orang. Syukuri kesehatan yang membuat Anda masih bisa berjalan ke masjid atau tempat kerja. Syukuri setiap rupiah yang Anda terima. Dengan menghargai yang kecil, Allah akan mempercayakan yang besar kepada Anda. Langkah praktis, menanam benih syukur dalam sholat. Untuk menutup bagian keempat ini, saya ingin mengajak Anda melakukan satu amalan batin. Saat nanti Anda berdiri untuk sholat, sebelum membaca Al-Fatihah, ingatlah satu saja nikmat Allah yang paling Anda syukuri hari ini. Mungkin itu kesehatan anak Anda, atau sekedar segelas air yang Anda minum dengan nikmat. Bawalah rasa haru itu ke dalam bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Bacalah dengan perasaan seolah Anda sedang berterima kasih kepada seorang sahabat yang sangat baik yang telah menyelamatkan hidup Anda. Jika Anda bisa meneteskan air mata karena syukur dalam sholat, maka demi Allah, masalah harta Anda sedang dalam proses diselesaikan olehnya. Seseorang yang sudah sampai pada maqam syukur tidak akan pernah merasa miskin karena ia merasa memiliki sang pemilik dunia. Dan saat itulah dunia akan merasa malu jika tidak mendatangi orang sehebat itu. Sahabat yang jiwanya telah diterangi cahaya hikmah, kini kita sampai pada puncak pendakian spiritual kita. Kita telah belajar tentang dialog yang hidup, kepasrahan yang total, getaran kasih sayang, dan keajaiban syukur. Sekarang, di bagian penutup ini, kita akan merangkai semua mutiara itu menjadi satu pegangan hidup yang praktis. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sang Sultanul Aulia, tidak ingin kita hanya menjadi penikmat cerita atau pendengar hikmah. Beliau ingin kita menjadi pelaku sejarah yang membuktikan sendiri bagaimana dunia bersimpuh di kaki mereka yang telah menemukan sir atau rahasia di balik surah Al-Fatihah. Bab 5. Menjadi magnet dunia, mengamalkan rahasia Al-Fatihah dalam kehidupan nyata. Banyak orang bertanya, bagaimana mungkin seorang sufi yang fokus pada Tuhan justru bisa mendapatkan kecukupan harta? Jawabannya sederhana namun mendalam, karena mereka tidak lagi mengejar bayangan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering memberikan perumpamaan bahwa dunia ini seperti bayanganmu. Jika kau mengejarnya, ia akan terus lari menjauhimu. Namun, jika kau membalikkan badan dan berjalan menuju matahari atau Allah, maka bayangan itu atau dunia akan dengan sendirinya mengikutimu dari belakang. Puncak Al-Fatihah, Ihdinas Siratal Mustaqim. Di akhir surah Al-Fatihah, kita memohon, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bagi orang awam, jalan lurus sering diartikan sebagai jalan masuk surga nanti di akhirat. Namun bagi para wali Allah, jalan lurus itu dimulai sejak di dunia. Jalan lurus adalah jalan kecukupan. Jalan di mana Anda tidak perlu menghinakan diri di hadapan manusia hanya untuk sesuap nasi. Jalan di mana martabat Anda dijaga oleh Allah karena Anda menjaga hak-haknya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa ketika kita meminta petunjuk jalan yang lurus, sebenarnya kita sedang meminta agar setiap langkah bisnis kita, setiap keputusan karir kita, dan setiap manajemen keuangan kita dibimbing langsung oleh Allah. Bayangkan jika Allah yang menjadi penasihat keuangan Anda. Mungkinkah Anda akan bangkrut? Mungkinkah Anda akan tertipu? Jalan lurus ini adalah jalan orang-orang yang telah diberi nikmat, yaitu para nabi dan para wali. Mereka adalah orang-orang yang hatinya kaya, meskipun tangannya memegang harta yang melimpah. Mereka tidak tersesat oleh kemewahan atau walad dhalin, dan tidak pula sombong karena kekuasaan. Inilah keseimbangan sejati yang akan membawa kecukupan harta yang barokah ke dalam hidup Anda. Menghidupkan Al-Fatihah di luar sajadah. Rahasia terbesar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam menarik keberkahan adalah menjaga kondisi sholat di luar waktu sholat. Artinya, getaran Al-Fatihah yang Anda rasakan saat bersujud harus tetap Anda bawa saat Anda membuka toko, saat Anda rapat di kantor, atau saat Anda bercocok di sawah. Membawa Alhamdulillah ke pasar. Saat Anda menerima keuntungan, jangan katakan, ini karena kehebatanku, tapi katakan dengan sadar, ini adalah titipan dari Rabbil Alamin.
Sebaliknya, saat rugi, tetaplah memujinya karena Anda yakin Allah sedang menghindarkan Anda dari mara bahaya yang lebih besar. Membawa Ar-Rahman Ar-Rahim ke pekerjaan. Jadilah atasan yang penyayang, jadilah pedagang yang jujur dan tidak curang. Syekh Abdul Qadir berkata bahwa kejujuran dalam berdagang adalah pembuka pintu rizki yang paling cepat. Mengapa? Karena saat Anda menyayangi sesama makhluk dengan tidak menipu mereka, Allah Sang Maha Rahim akan menyayangi Anda dengan melipat gandakan pelanggan Anda. Membawa Iyyaka nasta'in ke masalah hutang. Jika Anda sedang terlilit hutang, jangan habiskan waktu hanya untuk memutar otak mencari pinjaman baru. Sujudlah, bacalah Al-Fatihah dengan perlahan, dan katakan, "Ya Allah, hanya kepadamu aku minta tolong. Engkau pemilik hati orang yang mempiutangiku, Engkau pemilik jalan keluar." Percayalah, bantuan Allah seringkali datang dari pintu yang tidak pernah kita ketuk sebelumnya. Kekayaan yang mengejar Anda. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah memberikan nasihat emas, keluarkanlah dunia dari hatimu dan letakkanlah di tanganmu, atau letakkanlah di bawah kakimu. Inilah kunci agar harta tidak menjadi beban, tapi menjadi pelayan. Banyak orang stres karena hartanya ada di dalam hati. Ketika uang hilang sedikit, hatinya hancur. Ketika bisnis turun, ia kehilangan semangat hidup. Namun, jika Anda menggunakan rahasia Al-Fatihah para sufi, harta itu hanya ada di tangan. Jika ada, syukur. Jika tidak ada, sabar. Dan ajaibnya, ketika harta diletakkan di bawah kaki, harta itu justru akan semakin banyak mengejar Anda. Logikanya begini, Allah tidak akan menitipkan harta yang banyak kepada orang yang akan rusak karena harta tersebut. Namun, jika Allah melihat hati Anda sudah teguh dengan Al-Fatihah, hati Anda tidak akan berubah meskipun diberi kekayaan seluas samudra, maka Allah tidak akan ragu-ragu mengucurkan rizkinya kepada Anda. Anda menjadi orang yang dipercaya oleh langit untuk mengelola harta di bumi. Menutup kebocoran rizki. Sebagai penutup, Syekh Abdul Qadir mengingatkan tentang dua hal yang sering membuat Al-Fatihah kita tidak manjur dalam menarik rizki, yaitu marah dan putus asa. Marah kepada takdir dan putus asa adalah tanda bahwa kita tidak percaya pada Maliki Yaumiddin atau pemilik hari pembalasan atau keadilan. Jangan biarkan sholat Anda hancur karena perasaan marah pada keadaan. Syekh Abdul Qadir mengajarkan untuk selalu tenang atau ridho. Orang yang ridho pada pemberian Allah yang sedikit, maka Allah akan ridho memberinya sesuatu yang banyak. Ingatlah, wahai saudaraku, perjalanan Anda bersama Al-Fatihah ini adalah perjalanan seumur hidup. Setiap rakaat adalah kesempatan baru untuk memperbaiki nasib. Jangan pernah meremehkan satu kali bacaan Al-Fatihah yang Anda ucapkan dengan penuh kehadiran hati. Satu kali Alhamdulillah yang tulus dari lubuk jiwa yang paling dalam sudah cukup untuk mengubah seluruh garis hidup Anda dari kemiskinan menuju kecukupan, dari kegelisahan menuju ketenangan. Penutup dan doa dari Sang Pendamping. Sahabatku, kita telah menelusuri 5 kerangka rahasia Al-Fatihah melalui kacamata spiritual Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah bukti hidup bahwa seorang hamba bisa memiliki kedekatan dengan Allah sekaligus memiliki pengaruh dan kecukupan di dunia. Mari kita tutup pembahasan ini dengan satu keyakinan kuat, bahwa mulai hari ini, solat Anda tidak akan pernah sama lagi. Al-Fatihah Anda bukan lagi syarat sah solat, melainkan kunci pembuka gudang rizki Allah yang tak terbatas. Jadilah wali bagi diri Anda sendiri, jadilah pribadi yang dicukupi oleh Allah dari segala arah. Seperti yang diajarkan dalam tradisi para pecinta Allah, tidak ada keberhasilan tanpa doa dan dukungan sesama. Maka dari itu, sebelum Anda menutup video ini, marilah kita saling menguatkan dalam ikatan kebaikan.